Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nasruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025 kepada seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Semoga perayaan Natal tahun ini membawa harapan baru bagi kemajuan dan kesejahteraan umat, khususnya dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Tema Natal tahun 2025 mengajak setiap keluarga untuk kembali melihat rumah sebagai pusat pendidikan iman, kasih, dan pengharapan. Ketika keluarga dipulihkan, maka gereja menjadi kuat, masyarakat menjadi lebih rukun, dan tentu saja bangsa mengalami pengharapan yang baru. Karakter bangsa ditentukan oleh kualitas keluarga. Jika keluarga tangguh, maka bangsa akan kuat. Penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu fokus Kementerian Agama. Keluarga harus menjadi pusat persemaian nilai-nilai moderasi, kasih sayang, dan saling menghargai. Sebab keluarga yang sehat secara spiritual dan sosial adalah modal utama pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju. Pada momen Natal ini, saya juga mengajak umat Kristiani untuk menegaskan kembali komitmen merawat bumi yang menjadi bagian daripada tanggung jawab iman. Setiap keluarga diajak untuk menjadikan. Pemirsa, hujan deras kembali menyebabkan banjir susulan dan mengguyur kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Evakuasi warga terjebak banjir berlangsung dramatis. Pegang tali bang, pegang tali bang. Petugas TNI Satuan Yonif 133 Yuda Sakti mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang susulan di Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir kembali terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras pada Selasa petang. Proses evakuasi 15 warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis menggunakan tali. Untuk warga yang kami evakuasi, tadi ada 15 orang. Itu diantaranya terdiri dari 1 orang ibu hamil, 2 orang balita, dan 12 orang lainnya ada juga tadi yang membawa sembako. Warga yang berhasil dievakuasi dibawa ke posko bencana SMP 44 untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Umi Sunandar, A-News melaporkan. Warga terdampak bencana yang kehilangan tempat tinggal di Tapanuli Utara, Sumatera Utara mendapat hunian tetap dari pemerintah. Hunian langsung dilengkapi dengan sertifikat tanah dan jaringan listrik. Pemerintah membangun 103 hunian tetap atau huntap untuk warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Desa Dolok Nauli, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Peletakan batu pertama disaksikan warga dan dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Rumah yang dibangun bertipe 36 dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Di samping itu akan dibangun pula sarana air minum, jalan dan jaringan listrik. Kita bisa lebih cepat daripada yang mungkin biasa-biasanya seperti itu. Di bawah pimpinan yang kuat Presiden Prabowo, ini inilah contohnya. Di tahapan tanggap darurat, tetapi hunian tetap sudah. Setiap penerima hunian tetap juga mendapatkan sertifikat tanah secara langsung. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, A-News melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta.
penyerahan laporan capaian 4 juta hektar. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Penertiban Hutan atau Satgas PKH menyerahkan uang senilai 6,6 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Rabu sore. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari 2,34 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dan 4,28 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mati untuk rakyat melawan pihak-pihak yang mau mencuri kekayaan negara Indonesia. Prabowo mengaku siap melawan siapapun untuk menyelamatkan dan melindungi kekayaan negara. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih. Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Pemirsa, pemerintah daerah ramai-ramai naikkan upah minimum provinsi. UMP Jakarta yang sebelumnya 5,3 juta rupiah kini menjadi 5,7 juta rupiah. Bahwasanya beliau sudah menandatangani. Aksi unjuk rasa digelar buruh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut kenaikan upah minimum sekitar 7% di tahun 2026. Di tengah orasi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang baru selesai melakukan rapat segera menemui buruh. Ahmad Lutfi sempat ikut berorasi dan berjanji akan berusaha mensejahterakan buruh. Hasilnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan UMP naik sekitar 7,28% dari upah tahun lalu, yaitu sekitar Rp2.327.000. Hasil investigasi yang sudah saya tangani adalah ada 80 kabupaten ada 8 kabupaten kota yang 0,90, kemudian kabupaten kota yang lain juga ada yang 80, ada yang 70, bervariatif, dan hari ini sudah kita rilis bahwa telah selesai Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten kota. Harapan. Sementara itu, upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. UMP DKI Jakarta yang sebelumnya 5,3 juta rupiah kini menjadi 5,7 juta rupiah. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.115. Kenaikan upah berdasarkan hasil rapat antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta di Dewan Pengupahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan mendengarkan pesan Natal dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tetaplah di Pemimpin Rakyat.